Kalau sampai Kenzo kenapa-napa, Mas Aditya pasti akan ninggalin aku. Dia pasti langsung nyari istri baru yang bisa ngasih dia anak laki-laki sebagai penerusnya. Aurel itu kan cuma anak perempuan dan gak akan pernah bisa jadi penerus perusahaan. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Ya kayaknya aku halu ya. Mana mungkin mobil Mas Kenzo di sini? Bukannya Mas Kenzo udah berangkat sama Mbak Sandra? Kira-kira udah dibuka belum ya kadonya? Nggak tahu deh. Ini pasti bukan Mas Kenzo sih. Aku kenapa ya? Apa aku emang senggak mau itu Mas Kenzo pergi? Kayaknya aku emang lagi halu deh. Masa aku bisa ngeliat itu? Mas Kenzo udah pasti sekarang lagi di Singapura. Mutiara, ya Allah, mimpi apa ini anak? Mutiara, Mobilnya. kenapa kamu pipi kayak gitu? Mut, kok gak bangun-bangun ya? Ah, padahal sakit ini. Nih, Sakit tahu. Mas, ya jangan marah dong, saya kan ngebantu doang biar kamu ngerasain sakit. kok beneran ada di sini sih, Mas? Bukan harusnya Mas Kenzo udah di Singapura sekarang sama Mbak Sandra? Harusnya sih saya di Singapura sekarang, tapi tadi istri menelpon katanya dia ada proyek lain. Makanya meetingnya di cancel. Jadi saya di sini sekarang. Kenapa? Tadi saya kira pas saya ngeliat mobilnya Mas Kenzo, itu saya lagi halu, Mas. Karena mungkin ya saya takut Mas Kenzo kenapa-napa. Soalnya Mas Kenzo juga saya chat nggak dibalas. Kenapa sih? Suka banget bikin orang khawatir. Astaga, balas Mas kalau di chat tuh. Saya jadi mikirnya Mas Kenzo kenapa-napa. Kata Mas Kenzo kan dia berprasangka baik. Udah ngomong. Ah. Maafin saya. Saya udah bikin kamu khawatir. Siti, kamu di mana? Siti, kamu tahu nggak sih kalau misalkan kamu nggak keluar sekarang, saya bakal tambah marah lagi karena saya lagi capek banget. Kamu tahu, saya nggak jadi ke Singapura padahal saya udah beli tiket to the biggest theme park di Singapura, hotel termahal di Singapura, tapi semuanya batal karena kliennya cancel. Oh my god, aku nggak jadi foto-foto sama Kenzo dong, nggak jadi jalan-jalan sama Kenzo. My Kenzo. Why does everything have to be like this? Siti! Come out! Kenapa, Nos? Siti? Kamu bikin saya jantung, nggak tahu nggak? Ngapain sih kamu kerja di rumah pakai masker segala? Maaf, Non. Saya pikir Non Sandra pulangnya masih 5 hari lagi. Kok udah balik aja sih, Non? Mendingan kamu bawa koper saya, bawa naik ke kamar saya, kamu unpack barang-barang saya, kamu simpan lagi. Gak usah banyak-banyak. Misi, Non. Bu Cynthia masih di rumahnya Dina. Saya boleh mengucapkan bela sungkawa sama Dina? Tapi ini saya udah nggak sama Dina sih, Pak. Saya udah pulang, nyampe rumah.
Kok Bapak nggak nelfonnya langsung ke Dina aja? Enggak, Bu. Saya nggak enak aja nelfon langsung sama Dina. Karena keadaannya ini kan masih berduka. Dan saya mau nanya, kirain Bu Sintia itu lagi di rumahnya Dina. Makanya saya telepon Ibu. Enggak, saya udah di rumah. Kan Bapak tahu Aurel yang ke pemakaman. Kok Bapak nggak nelfonnya langsung ke Aurel aja, Pak? Malah nelfon saya. Saya ngerasa kalau Bu Sintia itu dekat sama Dina, bukan Aurel. Iya. Tapi ini saya udah nggak sama Dina sih, Pak. Saya udah sampai rumah nih. Sekarang sih saya di rumah ini tadi ngajak Aurel pulang dari pemakaman. Makanya sekarang Aurel udah di rumah saya, Pak. Loh. Kirain saya Bu Sintia sendirian. Enggak, Pak, nggak sendiri. Ini Aurelnya ada depan saya nih. Dikta juga ada. Gini aja, Bu, sampaikan saja sama Aurel kalau hari ini nggak boleh capek-capek ya, Bu. Dan kalau misalkan hari ini tidak kerja atau masuk kelas, langsung pulang aja ya, Bu. Takutnya dia sakit kayak saya. Iya, Pak, nanti saya sampaikan sama anaknya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak ya. Kalau bisa Bapak juga nggak usah ke kantor dulu kalau kondisinya belum memungkinkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Sintia. Sama-sama, Pak Aditya. Papa kamu nelfon. Ya udah, Tante ganti baju dulu sebentar, nggak enak pakai bajunya. Nanti biar aku yang nganter ya. Nggak usah, Tante mau bawa mobil sendiri. Kalau dianterin sama kamu namanya bukan girls day out dong. Ya udah. Kamu duduk dulu aja ya, tunggu sebentar. Iya, Tan. Bentar ya. Kayaknya Tante Cynthia lagi mau ngakrapin diri sama Aurel. Tante Cynthia benar-benar suka sama Aurel atau dia begitu karena punya tujuan supaya aku mau manggil dia mama. Trip ke Singapura nggak jadi. Kenzo ini nggak ada schedule, which means dia nggak bakal ke kantor. So that means hari ini dia pasti ketemu sama Mutiara. Sandra, apa dia udah landing di Singapura? Sandra, kamu landing di Singapura kok cepet banget? I wish, Tante. You know what? Aku nggak jadi ke Singapura bareng Kenzo karena kliennya tiba-tiba nge-cancel semua plan kita karena dia nggak bisa. And I'm so pissed. Aku udah bujuk-bujuk Kenzo buat tetap pergi, Tante, karena aku udah bayarin tiketnya, theme park, everything. Aku udah siapin dan beresin semuanya, tapi dia nggak mau pergi sama aku karena katanya dia nggak ada kepentingan buat pergi sama aku selain kerjaan. Can you imagine? Loh, kalau emang kamu gak jadi berangkat ke Singapura, kok Kenzo gak ngabarin Tante? Terus juga sampai sekarang dia belum pulang ke rumah. Gimana? Berarti sekarang Kenzo nggak pulang ke rumah dan nggak ada di rumah? Iya Sandra, Kenzo belum pulang. For God's sake! Sandra, halo? I'm sure. Pasti dia sekarang udah di cafe buat ketemuan sama si ubur-ubur itu, and there is nothing I can do about it. Wait. Oh wait. There's something I can do actually. Gak sopan banget sih main matiin gitu aja. Mereka gak jadi ke Singapura. Kamu jadi cengeng banget sih sekarang, Mutiara. Karena kamu kalau kayak gitu bukan inget gitu lagi jadinya. Tolong Mas Kenzo. Mas Kenzo tuh harus tahu. Saya panik banget, tahu nggak?
udah handphone Mas Kenzo nggak aktif. Terus tiba-tiba ada berita tentang kecelakaan pesawat. Saya itu langsung nelpon semua orang loh. Saya nelpon Mbak Aurel, saya nelpon Dipa, saya nanyain Mas Kenzo gimana. Saya juga sampai mau ke bandara. Saya benar-benar panik banget, Mas. Saya cari tahu semuanya, saya kayak orang gak waras. Mau ke bandara naik ojol. Saya nggak nyangka kamu bakal khawatir ini loh sama saya Mutiara. Kamu takut banget ya? Kehilangan saya. Enggak, kan saya emang perhatian kayak gini ke semua orang. Semua orang saya perhatiin karena saya emang peduli aja. Kemanusiaannya besar. Assalamualaikum, Pak. Halo Kenzo. Kenzo, Mama tahu dari Sandra kalau kamu nggak jadi ke Singapura. Terus sekarang kamu di mana? Kok kamu nggak langsung pulang ke rumah? Kinto sekarang lagi di luar. Pengen cari sarapan. Kenapa? Emang kamu harus banget cari sarapan di luar? Nggak bisa di rumah aja sarapannya? Kinto sekarang lagi pengen makan nasi goreng widuri buat Ayang Mutiara. Makanya sekarang Kenzo lagi di Sentetia Cafe. Tapi hebat loh, Ma. Sekarang nasi goreng widuri ini udah jadi menu tetap di cafe ini. Dan quite popular juga kok. Jadi Kenzo yakin kayaknya ibunya Mutiara ini orang yang sangat baik deh. Buktinya resepnya disukain sama banyak orang. Ngapain sih Kenzo malah muji-muji Widuri? Bikin kuping aku panas aja. Kenzo, Mama minta sekarang kamu pulang ke rumah, kamu makan di rumah aja. Ya, mah kelamaan kalau Kenzo bakal pulang dulu nanti. Asal ngomong Kenzo, keburu kumat loh nanti. Kenzo janji deh setelah Kenzo makan di sini, Kenzo bakal langsung pulang. Ya, nanti Kenzo kabarin lagi. Assalamualaikum. Kenzo, halo Kenzo. Gak Kenzo, gak Sandra. Semuanya main matiin telepon gitu aja, gak ada yang ngehargain aku.